sebelum kita memulai pembelajaran, saya minta dulu satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan ditulis semua dulu. Teman-teman dan Bapak Guru, Masya berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga dalam orang ini, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ dia akan datang mengadili orang dan nanti. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan kembali Tiok, silakan duduk. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, saya absen dulu ya. Merici, Hadir Pak. Maria Alifas Abul, Hadir Pak. Elsiana Momok, Hadir Pak. Francisca Salisti, Hadir Pak. Maria Listasano, Hadir Pak. Mariana Inal, Hadir Pak. Maria Financia Afrilindaus, Hadir Pak. Rizwanus Ponjong, Hadir Pak. Reviana Sedia, Hadir Pak. Sastriana Amelia Oja, Hadir Pak. Sylvester Kevin Tris Syukur, Hadir Pak. Serapion Aldian Gesa, Hadir Pak. Yuliana Pango, Hadir Pak. Yohanes Safrisen, Hadir Pak. Yohanes Andre Rama, Hadir Pak. Viene Maria Putri. Hadir Pak. Ya, oke. Masih semangat? Masih. Oke, untuk lebih semangat lagi, saya minta anak-anak untuk berdiri. Kita semua berdiri dulu, kita melakukan ice breaking dengan tepuk semangat. Oke, saya minta satu orang untuk memberikan komando tepuk semangat. Silakan. Tepuk semangat. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, silakan dulu. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup, ya. Atau tujuan pembelajaran kita hari ini kita mempelajari tentang atau mengetahui tentang makhluk hidup atau ciri-ciri makhluk hidup. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang makhluk hidup, ya. Coba angkat tangan siapa yang masih tahu apa itu makhluk hidup? Saya Pak. Makhluk hidup suatu Oke, silakan. Ngomong, apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup suatu organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak, bertumbuh, dan berkembang biak. Oke, tepuk tangan. Wah. Bahwa makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Ya, seperti apa? Bisa bergerak, ya, bisa bernapas dan berkembang biak. Ya, itu merupakan pengertian dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, berikutnya kita masuk ke materi yang kita mau pelajari hari ini, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, ciri-ciri makhluk hidup. Oke, sekarang Bapak akan menunjukkan dua gambar, ya. Di sini saya akan menunjukkan dua gambar makhluk hidup dan benda mati, ya. Ini ada gambar apa? Manusia, ya. Ini merupakan makhluk hidup. Sedangkan yang satunya lagi itu merupakan gambar apa? Gambar benda mati, gambar batu dan meja.
Coba, apa bedanya kedua gambar ini? Ya. Kira-kira bedanya apa makhluk hidup dengan benda mati ini? Siapa yang bisa angkat tangan? Ayo. Ya, kalau makhluk hidup dia bisa apa? Bergerak. Sedangkan benda mati atau contoh di sini adalah meja dan batu itu merupakan benda mati karena dia bukan makhluk hidup. Dan bedanya antara makhluk hidup dengan benda mati ini, kalau makhluk hidup itu bisa bernapas, bisa bergerak, sedangkan batu dan meja itu tidak bisa bergerak. Ya, oke, baik. Kita lanjut ke materi ya. Materi yang kita mau pelajari itu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Kalau tadi kita sudah mengetahui bahwa pengertian makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Satu, bernapas. Ya. Ini ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, bernapas. Apa itu bernapas? Menghirup oksigen. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu adalah proses pernapasan. Ya, itu adalah proses pernapasan. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke, sekarang contoh makhluk hidup tadi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Tumbuh-tumbuhan, bagaimana cara tumbuh-tumbuhan bernapas? Atau pohon yang kita lihat di luar sana itu, bagaimana dia bernapas? Dia menggunakan stoma. Ya. Dia menghirup. Dia berbanding dengan manusia, berbanding dengan kita. Kalau tumbuhan itu dia menghirup karbon dioksida, sedangkan kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Baik, alat pernapasan pada manusia itu adalah apa? Paru-paru. Ya. Sedangkan alat pernapasan pada hewan yang hidup di air itu, contohnya ikan adalah insan. Insan. Ya. Begitu juga hewan peliharaan yang kita temukan di rumah atau di lingkungan sekitar kita. Misalnya hewan peliharaan kita, ada kucing, anjing. Jadi mereka juga bernapas. Kenapa mereka bernapas? Karena mereka merupakan makhluk hidup. Oke, itu ciri yang pertama, yaitu bernapas. Nah, ciri yang kedua itu adalah bergerak. Oke. Siapa yang tahu apa itu bergerak? Angkat tangan. Angkat tangan dulu ya. Angkat tangan. Oke, silakan Refli. Apa itu bergerak? Ya, bergerak itu adalah berpindah tempat. Ya, misalnya, ya, saya semula berdiri di sini. Sebentar saya akan berpindah ke situ. Ya, saya bergerak tidak? Saya bergerak tidak? Saya tanya, kenapa saya bergerak? Karena saya adalah makhluk hidup. Tepuk tangan dulu. Maka saya akan bergerak, ya, berpindah tempat. Oke, tujuan saya bergerak untuk apa? Mencari makanan. Angkat tangan, siapa yang bisa?
Ya, itu merupakan tujuan kita bergerak. Tujuan kita bergerak itu yang pertama, Bapak jelaskan ya. Yang pertama itu adalah untuk beraktivitas, ya, untuk bekerja, ya. Kalau hewan di perairan, misalnya ikan, ya, ikan dia bergerak. Tujuan dia bergerak itu untuk apa? Mencari makan, dan yang kedua menghindari musuh. Ya, itu tujuan dari hewan yang hidup di air. Contohnya ikan, dia bergerak untuk mencari makan. Dia berenang di dalam air itu mencari makan. Dia bergerak. Alat gerak yang ada pada ikan itu. Sirip dan ekor. Dia menggunakan sirip dan ekornya untuk bergerak, untuk menghindari musuh. Ya, misalnya ada ikan besar yang mau makan ikan kecil, maka ikan kecil dia akan berlari. Ya, dia akan berenang bergerak terus untuk menghindari musuhnya. Ya, terus manusia dan hewan dia bergerak secara aktif. Ya, sedangkan tumbuhan dia bergerak secara pasif. Ya, oke, sekarang kenapa tumbuhan bergerak secara pasif? Kenapa? Karena tidak bisa bergerak sendiri. Iya, karena tunggu digerakkan atau tunggu ada angin baru dia bisa bergerak. Ya, makanya dia disebut cara geraknya itu pasif. Atau dia di tempat saja, dia tidak berpindah tempat. Ya, kalau ada angin dia baru bisa bergerak. Bantuan angin. Ya, sedangkan kita manusia dan hewan bergerak secara aktif. Ya, kita bergerak secara aktif. Kenapa kita bergerak secara aktif? Karena kita bergerak bisa berpindah, bisa berlari, bisa melompat, bisa terbang. Ya, burung toh? Ya, burung itu bergeraknya itu dengan terbang. Dia menggunakan sayap. Alat gerak pada burung itu adalah sayap. Sedangkan alat gerak pada hewan dan manusia itu ada kaki dan tangan. Kalau monyet itu dia dengan bantuan tangan juga dia bisa bergerak. Ya, itu adalah bergerak. Ciri-ciri yang kedua tadi itu bergerak. Oke, yang ketiga membutuhkan makanan dan minuman. Oke, sekarang Bapak mau tanya dulu. Yang tadi pagi, siapa yang sudah sarapan? Tadi pagi, siapa yang sarapan? Angkat tangan. Semua sudah sarapan, ya? Sudah sarapan semua? Kenapa kita wajib sarapan pagi? Kenapa? Karena tubuh kita membutuhkan makanan. Karena tubuh kita membutuhkan makanan. Coba ulang jawabannya, Cecil. Kenapa kita harus makan? Karena kita membutuhkan makanan. Karena tubuh kita membutuhkan nutrisi. Apa Cecil? Kita makan itu, ya, maka satu hari kita makan itu 3 kali, yaitu pagi, siang, dan malam. Ya, bahkan ada yang lebih dari 3 kali makan. Biasanya kalau saya di rumah itu sore saya makan. Ya, kenapa kita makan? Karena kita punya badan itu atau tubuh kita itu membutuhkan nutrisi. Ya, untuk bekerja dan beraktivitas maka kita harus makan. Ya, ketika kita tidak makan, misalnya satu hari kita tidak makan misalnya, ya, pasti badan kita terasa lemas. Badan kita terasa lemas,
dan tentunya tidak bertenaga. Kalau sudah lemas dan tidak bertenaga, maka tidak bisa melakukan aktivitas karena tidak ada energi dalam tubuh kita. Apa itu energi? Ya, yang lain. Silakan. Ya, baik. Bapak akan jelaskan. Energi itu adalah kemampuan kita untuk melakukan pekerjaan. Ya toh? Ya. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja, untuk melakukan usaha, untuk melakukan aktivitas. Ya. Itu adalah pengertian dari energi. Energi itu kita dapatnya dari mana? Untuk mendapatkan energi dalam tubuh kita itu kita membutuhkan makanan. Ya, makan yang kita makan juga harus seimbang. Ya, harus makan sayur. Harus makan lauk. Ya, itu makanan yang seimbang. Ada istilahnya 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehatnya itu apa? Makan apa? Nasi, sayur, lauk pauk, ya, buah-buahan. Dan 5 sempurnanya itu apa? Susu. Ya, kasih semangat ya. Baik. Begitu juga hewan. Ya. Hewan peliharaan kita di rumah atau hewan di luar sana itu, dia juga membutuhkan makanan karena dia merupakan makhluk hidup. Ya, biasanya kita memelihara ayam di rumah. Biasanya orang tua kita itu memelihara ayam, anjing atau kucing. Ya, setiap hari juga kita wajib untuk memberi dia makan. Kalau dia tidak makan, berarti dia akan mati. Ya. Begitu juga dengan tumbuhan. Ya, tumbuhan di luar sana ada rumput, baru pohon. Pokoknya semua tumbuhan dia membutuhkan makanan. Dia membutuhkan makanan. Ya. Jadi dalam pohon itu ada beberapa unsur. Ada akar, ada batang, dan ada daun. Dan dia memiliki fungsi masing-masing. Ya. Akarnya itu yang berfungsi untuk apa? Menyerap air dan mencari makanan di dalam tanah. Itu fungsi dari akar. Selain dia menyerap air, dia juga mencari makanan di dalam tanah. Itu makanya akar dari tumbuhan itu dia menjalar. Ya. Baik, itu ciri-ciri yang ketiga dari makhluk hidup. Sekarang ciri-ciri yang keempat adalah bertumbuh dan berkembang, ya. Dan berkembang. Oke. Ya. Bertumbuh dan berkembang. Siapa yang tahu apa itu bertumbuh? Ya. Bertumbuh itu Perubahan. apa? Perubahan. Perubahan apa? Pada manusia. Oke, silakan. Berubah terhadap makhluk hidup. Perubahan bentuk. Ya. Beda. Perubahan bentuk. Dia akan berubah terus, bertumbuh. Misalnya, contoh waktu kita masih kecil atau masih bayi. Atau contoh saja, waktu kalian berada di kelas 1 SD, awal-awal masuk sekolah, badan kalian masih sangat kecil, ya, tidak terlalu tinggi, ya. Tetapi sekarang, ya, kalian bisa bedakan antara kalian dengan anak kelas 1 baru sekarang, atau anak kelas 1 SD, ya. Beda. Kalian lebih besar dan lebih tinggi, karena kalian akan bertumbuh terus. Ya, kenapa kalian bertumbuh? Karena kalian makhluk hidup. Ya,
Dan ciri-ciri dari makhluk hidup itu adalah bertumbuh. Begitu juga dengan badan. Badan kita semakin hari semakin besar. Ya. Mungkin waktu kita masih di kelas 1 atau kelas 2, berat badan kita hanya berkisar 10 kg atau sampai 15 kg. Tapi sekarang sudah di kelas 5, badan kalian itu sudah besar dan berat badannya itu bertambah. Ya, itu adalah proses pertumbuhan dan berkembang. Ya, seiring waktu badan kita itu tidak seperti ini terus. Besok-besok kalau sudah di kelas 6, kalau sudah masuk di SMP atau SMA, tidak seperti ini lagi badan kalian. Akan semakin tinggi, akan bertumbuh terus dan badannya itu semakin besar, berat badannya semakin besar. Ya, itu adalah proses tumbuh dan berkembang. Begitu juga pada makhluk hidup. Ya. Contoh pada tumbuhan jagung misalnya. Ketika kalian menanam jagung di kebun, atau orang tua kita menanam padi di sawah. Ya. Hari ini dia menanam. 1 minggu atau 2 minggu kemudian dia akan bertumbuh. 1 bulan kemudian dia akan bertumbuh terus, bertumbuh tinggi dan menghasilkan buah. Ya. Itu pada tumbuhan, proses pertumbuhan. Kenapa dia bertumbuh? Karena tumbuhan itu adalah makhluk hidup, maka dia akan bertumbuh dan berkembang. Oke, sekarang berikutnya, ciri-ciri yang berikutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak. Ya. Dari ciri-ciri makhluk hidup yang kelima itu adalah berkembang biak. Berkembang biak itu adalah menghasilkan keturunan. Ya, menghasilkan keturunan. Ya. Contoh pada tumbuhan. Kita contoh pada tumbuhan jagung ya. Kita menanam jagung di kebun itu. Waktu kita tanam, jagung yang kita tanam itu adalah hanya satu buah biji atau 1 biji saja. Ya. Ketika dia bertumbuh, ya, apalagi kalau kita kasih dia pupuk supaya tanamannya subur, dia akan bertumbuh terus, bertumbuh tinggi dan menghasilkan buah yang banyak. Menghasilkan buah yang banyak. Ya. Setelah itu kita lihat jagung itu isinya, waktu tanamnya hanya 1 biji, dan setelah dia sudah berisi dan berbuah, hasil dari buah itu menghasilkan jutaan bahkan ribuan biji. Itu merupakan berkembang. Begitu juga binatang peliharaan kita. Misalnya ayam. Ya. Waktu pertamanya kita pelihara ayam hanya 1 saja, ayam betina. Ya. Karena ada proses perkawinan, maka ayam betina itu bertelur dan menghasilkan anak. Itu merupakan proses berkembang biak, menghasilkan anaknya, menghasilkan keturunannya. Begitu juga kita dengan manusia. Kita manusia dalam hidup perkawinan itu. Ya. Tujuan hidup perkawinan itu adalah untuk memperoleh keturunan. Itu berkembang biakan. Baik. Yang berikutnya adalah peka terhadap rangsangan. Ya, peka terhadap rangsangan. Baik. Kalian pernah lihat tumbuhan putri malu?
Coba angkat tangan, siapa yang pernah lihat tumbuhan putri malu atau daun putri malu? Ya. Sudah pernah sentuh daun putri malu? Sudah pernah sentuh? Iya. Saat disentuh, daun putri malu itu seperti apa? Dia berubah tidak? Ketika kita menyentuh daun putri malu itu, maka daunnya akan mengucup ke dalam atau dia menutup daunnya. Ya, itu merupakan pekat terhadap rangsangan. Kenapa putri malu itu mengucup daunnya ke dalam? Karena putri malu merupakan makhluk hidup. Ya, karena putri malu itu adalah makhluk hidup. Dia hidup. Ya, ketika kita menyentuh daunnya, maka dia akan mengucup ke dalam. Ya. Atau misalnya kita biasanya di rumah tanpa sengaja kita menyentuh benda panas atau api misalnya. Ya, ketika kita berada di dapur, kita membantu orang tua untuk memasak, tidak sengaja tangan kita bersentuhan dengan api. Maka terasa sakit dan panas. Ya, maka terasa panas dan terasa yang sakit. Ya, itu merupakan pekat terhadap rangsangan. Karena kenapa kita terasa sakit? Tangan kita terasa sakit ketika kita menyentuh benda panas? Karena kita merupakan makhluk hidup. Ya. Dan begitu juga ketika kita berada di, misalnya kita berjemur di matahari. Ya. Contohnya si Rizky ini karena badannya dingin, maka dia berjemur di matahari. Ya. Lama-kelamaan akan panas dia punya badan. Ya. Beda dengan batu yang selalu setiap hari itu dia berada di matahari. Dia tidak terasa panas. Begitu juga meja ini. Biar meja ini kena benda panas misalnya, dia tidak bereaksi. Karena meja atau batu itu bukan makhluk hidup. Dia tidak memiliki ciri-ciri. Ya, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa bernapas, tidak tumbuh dan tidak peka terhadap rangsangan. Dia juga tidak bisa berkembang biak. Karena meja atau papan tulis yang kita lihat atau tembok ini adalah benda mati. Ya. Bedanya benda mati dengan kita makhluk hidup adalah kita memiliki ciri-ciri kehidupan atau ciri-ciri bahwa kita bisa bernapas, kita bisa bergerak, kita bisa bertumbuh, bisa berkembang biak, dan tentunya kita peka terhadap rangsangan. Ya. Dan ciri yang berikutnya adalah mengeluarkan zat sisa. Apa zat sisa itu? Ya. Misalnya ketika kita melakukan aktivitas atau olahraga atau berlari atau main voli atau main bola kaki. Ya. Ketika kita melakukan aktivitas seperti main bola kaki, bola voli ataupun berlari, pasti badan kita merasa panas. Ya, merasa panas dan gerah istilahnya. Dan pada saat itu dari badan kita mengeluarkan apa? Keringat. Itulah zat sisa. Atau enzim. Itu mengeluarkan keringat dari tubuh kita. Karena kita adalah makhluk hidup. Terus ketika sudah makan, misalnya, ya, ketika sudah makan maka kita juga atau setelah minum biasanya kita mengeluarkan urin, ya, atau BAB, ya, itu mengeluarkan zat sisa dari tubuh kita.
Nah, baik anak-anak, ini merupakan 7 dari ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ini ciri-ciri makhluk hidup. 7 dari ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama tadi apa? Bernafas. Yang kedua? Bergerak. Yang ketiga? Membuka makanan dan minuman. Yang keempat? Bertumbuh dan berkembang. Yang kelima? Berkembang biak. Yang keenam? Peka terhadap pasangan. Yang ketujuh? Mengeluarkan darah sisa. Iya. Ya, itu merupakan 7 ciri-ciri dari makhluk hidup. Oke, sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, nanti akan dikerjakan, dan setelah dikerjakan sebentar akan dipresentasikan di depan kelas. Oke. Ini ya tugasnya. Oh, ini satu ya. Baca dulu kami presentasikan sebentar. Ini kalian begini. Oh.
Ada yang sudah selesai? Belum ya? Oke, silakan lanjutkan.
Oke, ini sudah. Ini sudah. Oke, ada yang sudah? Oke, silakan, April. Kelompoknya sudah ya? Oke, silakan. Silakan presentasikan di depan kelas. Oke. Sini ya, silakan presentasikan di depan kelas ya. Ya, teman-teman yang lain, kelompok yang lain silakan menyimak ya dan mendengarkan presentasi dari kelompok April ya, kelompok 1. Silakan, April. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Ciri-ciri makhluk hidup adalah yang pertama, manusia hidup karena bisa bernapas, bisa bergerak, tumbuh, dan bergerak. Ciri-ciri makhluk hidup adalah yang pertama, manusia. Manusia hidup karena bisa bernapas, bisa bergerak, tumbuh, dan berkembang biak.
Oke. Contoh benda mati yaitu yang pertama batu. Batu adalah benda mati, tidak bisa bergerak, tidak tumbuh dan berkembang biak. Yang kedua, meja, makhluk tak hidup, benda tidak bisa makan, tidak bisa bergerak, tidak tumbuh. Yang ketiga, papan tulis. Papan tulis, makhluk tidak hidup, tidak bisa bergerak, tidak tumbuh dan berkembang biak. Perbedaan utama antara makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup membutuhkan makanan, bertumbuh, bergerak, bernapas, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangnya. Sedangkan benda mati tidak dapat bergerak, tidak membutuhkan makanan dan berkembang biak. Yang membuat makhluk hidup berbeda dari benda mati yaitu makhluk hidup bisa bernapas sedangkan benda mati tidak. Makhluk hidup bisa bergerak sedangkan benda mati tidak. Makhluk hidup bertumbuh sedangkan benda mati tidak bisa bertumbuh. Makhluk hidup berkembang biak sedangkan benda mati tidak. Ciri makhluk hidup yang membutuhkan makanan dan bertahan hidup adalah membutuhkan nutrisi. Ketika kamu menyentuh daun putri malu, daunnya akan mengucur. Ini adalah ciri makhluk hidup peka terhadap rangsang. Bagaimana perasaan kami setelah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup adalah kami sangat senang dan gembira karena dapat menambah wawasan tentang ciri-ciri makhluk. Iya, tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Kembali ke tempat masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduknya. Tutup. Tutup ya. Ya, baik. Selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan, Ecin, dengan teman-temannya. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Oke, silakan. Isi ke sana. Nama makhluk hidup. Yang pertama, manusia. Hidup, bisa bernapas, bisa bergerak, tumbuh dan berkembang biak. Yang kedua, kucing. Hidup, bergerak, bernapas, membutuhkan makanan dan berkembang biak. Yang ketiga, ayam. Ayam merupakan makhluk hidup karena bertumbuh, bisa bergerak, membutuhkan makanan. Oke, yang lain perhatikan ya. Nama benda. Yang pertama, batu. Benda mati karena tidak bisa bergerak, tidak tumbuh dan berkembang, tidak bernapas. Oke. Yang kedua, meja. Benda mati karena tidak bisa makan, tidak bergerak, tidak tumbuh. Perbedaan utama antara makhluk hidup dan benda mati. Perbedaannya adalah makhluk hidup membutuhkan makanan, bertumbuh, bergerak, bernapas, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Sedangkan benda mati tidak dapat bergerak, tidak membutuhkan makanan, tidak dapat bertumbuh dan berkembang, tidak dapat bernapas. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Silakan kembalikan tempat duduknya. Luar biasa. Ya. Dan selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 dari kelompoknya LC. Silakan LC dengan teman-temannya di depan kelas ya.
Yang lain perhatikan. Kami akan membawakan hasil prestasi kami. Oke. Manusia hidup, bisa bernapas, bisa bergerak, bertumbuh dan berkembang biak. Kucing hidup, bergerak, bernapas, membutuhkan makanan dan berkembang biak. Ayam hidup, bertumbuh, bisa bergerak, membutuhkan makanan. Batu, benda mati, tidak bisa bergerak, tidak tumbuh, dan tidak berkembang, tidak bernapas. Meja, benda mati, tidak bisa makan, tidak bergerak, tidak bertumbuh. Papan tulis, benda mati. Perbedaan adalah makhluk hidup membutuhkan makanan, pertumbuhan, bergerak, bernapas, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Sedangkan benda mati tidak dapat bergerak, tidak membutuhkan makanan, tidak dapat bertumbuh dan berkembang, tidak dapat bernapas. Makhluk hidup bisa bernapas, sedangkan benda mati tidak. Makhluk hidup bisa bergerak, sedangkan benda mati tidak. Makhluk hidup bertumbuh, sedangkan benda mati tidak bertumbuh. Makhluk hidup berkembang biak, sedangkan benda mati tidak. Ciri-ciri makhluk hidup yang membutuhkan makanan untuk bertahan hidup adalah membutuhkan makanan dan nutrisi. Peka terhadap rangsang. Kami sangat senang dan gembira karena dapat menambah wawasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, silakan kembali. Tepuk tangan buat kelompok yang sudah menyampaikan atau memaparkan tugasnya di depan kelas. Ya. Baik, saya akan mengambil kesimpulan hasil diskusi kita bahwa ini merupakan, di situ ada makhluk hidup, ada manusia, ada kucing, ada ayam, ya, ada benda mati, ada batu, ada meja dan papan tulis. Ya, kita bisa tahu bedanya antara manusia dengan meja, ya. Kalau di sini tadi adalah makhluk hidupnya, contohnya tadi adalah manusia, kucing dan ayam. Tentunya dia bisa bernapas, bisa bergerak, bisa bertumbuh dan berkembang biak. Sedangkan benda matinya di sini contohnya tadi adalah batu, meja dan papan tulis, ya. Dia merupakan makhluk tak hidup atau benda mati, ya, karena dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa bernapas, dia tidak tumbuh dan tidak berkembang biak, ya. Jadi ini dijelaskan tadi perbedaannya antara makhluk hidup dan benda mati itu, bahwa benda mati tidak bisa bergerak dan tidak membutuhkan makanan dan minuman. Ya, baik. Ini merupakan kesimpulan dari hasil diskusi kita. Dan selanjutnya kita akan tutup pembelajaran hari ini. Demikian saja pembelajaran kita hari ini, ya. Dan selanjutnya saya akan memberikan tugas, ya. Silakan untuk tugas di rumahnya, silakan dicatat. Oke. Tugasnya yang pertama, ciri-ciri makhluk
hidup. Yang kedua, tulislah perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Ketiga, apa yang dimaksud dengan bergerak? Duduk kok. Ya. Yang berikutnya, tulislah alat gerak pada ikan. Yang kelima, tujuan ikan bergerak adalah untuk apa? Oke, sudah? Sudah ya? Ya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa sebagai anak sekolah itu tugas utama kita adalah apa? Belajar dan terus belajar. Ya. Ingat istilah ada istilah mengatakan begini. Masa depan itu tidak diraih dengan gratis. Ya, saya ulangi. Masa depan itu tidak diraih atau tidak diperoleh dengan gratis. Hanya apa? Hanya kerja keras, hanya belajar keras, hanya bersemangat tinggi, punya komitmen dan potensi yang tinggi yang bisa apa? Mewujudkannya. Maka dari itu anak-anakku sekalian, mulai dari sekarang kita belajar dan terus belajar. Ya, dan rajinlah dalam membaca. Baca apa saja yang ada di rumah, yang ada di sekolah, buku-buku yang ada di sekolah. Ketika guru tidak masuk kelas, ambil buku, baca. Ya, karena kita punya tugas dan kewajiban. Tugas pokok kita sebagai anak sekolah itu adalah belajar. Ya, belajar. Dan pesan saya terakhir, harus mengikuti aturan yang ada di rumah, ya, yang ada di rumah dan ada di sekolah. Dan tentunya harus rajin datang sekolah, rajin mengerjakan tugas,
dan jangan melawan perintah orang tua, dan yang paling penting jangan lupa berdoa. Karena berdoa itu sangat penting. Ya. Baiklah anak-anak, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan berdoa bersama. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Berdiri semuanya, kita berdoa. Aku percaya